Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Bang Ad. Kali ini Bang Ad akan berbagi tips, trik, dan tutorial tentang 3 cara cek kondisi komputer kamu siap tempur atau butuh perawatan, yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya sarankan teman-teman semuanya untuk menonton sampai selesai video ini ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat mengikuti video terupdate dari Bang Ad. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita mulai. Pada langkah pertama atau cara pertama ini, kita pergi ke ini ya teman-teman, ke Windows Security ya. Kita klik Windows Security-nya, kita tunggu sebentar. Nah, setelah tampilannya seperti ini atau sudah terbuka Windows Security-nya, kita lihat di sebelah kiri ini ada menu atau ada pilihan menu, ada home, ada virus dan proteksi, akun proteksi, firewall, dan network proteksi, ada app dan browse control, ada device security, ada device performance, family option, protection history ya teman-teman. Kita pergi atau kita pilih device performance healthy ini ya teman-teman. Kita klik. Nah, setelah tampilannya seperti ini ya teman-teman, kita bisa cek di device performance dan health ini ya teman-teman. Ini keterangannya health reportnya itu tanggal 1 bulan 7 2026 ya teman-teman. Dan di sini ada 4 menu yang statusnya checklistnya berwarna hijau atau dia statusnya performanya sedang baik ya teman-teman, atau bagus ya. Tidak ada isu, no isu tentang storage capacity-nya atau harddisknya tidak penuh, baterainya tidak bermasalah, terus app and softwarenya juga tidak ada bermasalah, Windows 10 service-nya pun tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi untuk langkah pertama ini kita cek di Windows Security, lalu pergi ke device performance ini, kondisi komputer kita atau PC kita ini tidak ada masalah ya teman-teman. Kita close saja, berarti kondisinya sudah bagus ya teman-teman. Kalau kondisinya tidak bagus itu di sini dia ada misalnya harddisknya kita penuh atau bermasalah, dia ada silang merah ya teman-teman, tidak checklist warna hijau ini ya, atau ada Windows 10 service-nya bermasalah juga, dia akan berwarna merah silang ya teman-teman. Oke, kita pergi langsung ke langkah kedua ya teman-teman. Kita close dulu. Nah, berikut ini kita ke langkah kedua ya teman-teman. Langkah kedua adalah kita pergi ke Task Manager ya teman-teman. Klik Manager, kita perbesar agar teman-teman dapat melihat. Nah, setelah tampilannya seperti ini Task Manajernya, kita bisa melihat di Task Manager itu di menu CPU-nya ini, dia wajib, sangat wajib di menu CPU ini jangan sampai ada sampai 100% CPU-nya ya teman-teman. Kalau CPU-nya 100% ini berarti di CPU-nya
atau di prosesornya bermasalah ya teman-teman. Misalnya kita punya prosesor i3 atau i5 atau i7, kalau dia sampai 100 ini berarti ada masalah ya teman-teman. Dan juga kita bisa melihat di memori atau RAM kita ya teman-teman. RAM ini juga tidak boleh sampai 100% terus menerus ya teman-teman, atau mencapai 100%, itu juga tidak boleh teman-teman. Kalau kondisinya sampai 100% seperti ini berarti komputer atau PC kita bermasalah, dan saatnya kita jangan membeli komputer seperti itu ya teman-teman. Dan juga untuk disk atau hard disk ini ya teman-teman, dia juga tidak boleh sampai 100%. Jika sampai 100% berarti hard disk kita ada masalah atau ada kerusakan ya teman-teman, entah itu SSD atau HDD ya teman-teman. Seperti network pun juga tidak boleh ya teman-teman. Jadi di langkah kedua ini wajib bagi kita CPU, memori, disk, dan network ini di Task Manager dilarang keras untuk sampai 100% ya teman-teman. Biasanya kita cek ini sampai 1 atau 5 menit ya teman-teman untuk melihat performanya. Jangan ada sampai di 4 kolom ini berubah menjadi 100%. Kalau kita sudah menunggu selama 1 sampai 5 menit dikira cukup untuk melihatnya tidak ada perubahan sampai 100%, berarti kondisi komputer kita baik atau bagus ya teman-teman, dan performanya bagus. Kita bisa untuk membelinya ya teman-teman. Ini untuk saran pembelian laptop second atau bekas ya teman-teman. Oke, kita close Task Manager ini. Untuk cara ketiganya kita bisa mengecek pada keyboard komputer kita ya teman, atau PC kita ya teman. Kita bisa mengecek kondisi keyboard komputer kita ya, dapat digunakan atau tidak ya teman-teman. Kita pergi ke Word, MS Word dulu ya, kita buka ya teman-teman. Apakah kondisi keyboard kita, keyboard komputer ini atau keyboard PC ini bisa digunakan atau tidak ada masalah ya. Ini untuk pengecekan langkah terakhir ya teman-teman. Kalau di langkah terakhir ini tidak ada masalah, berarti kondisi komputer kita siap digunakan. Oke, kita cek. Pertama kita cek 1, 2. Enam, 7, 8, 9, 0 QR RT Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M spasi. Nah, setelah kita cek kondisi keyboard kita tidak ada masalah, berarti kondisi komputer atau PC kita yang mau kita beli ini sudah lulus dari pengecekan ya teman-teman, dan tidak ada masalah dan layak untuk digunakan ya teman-teman. Jadi kondisi komputer yang akan kita beli itu tidak bermasalah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih menonton video ini dan tunggu video saya berikutnya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe. Salam.